Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sehat semua ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita luruskan niat untuk belajar ya. Kita luruskan niat kita hanya untuk ibadah. Sebelum kita memulai pelajaran akidah akhlak hari ini, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah masuk pelajaran 3 tentang beriman kepada kitab Allah. Apa saja sih yang mau kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita nanti tahu tentang pengertian iman kepada Allah. Yang kedua, tentang apa sih kitab Allah itu. Yang ketiga, tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah. Yang keempat, nama-nama kitab. Yang kelima, hikmah kita ketika beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketujuh, dalil Al-Quran mengenai keimanan kepada kitab Allah. Lalu selanjutnya cara mengimani kitab Allah, dan yang terakhir hikmah beriman kepada kitab Allah. Keseluruhannya nanti kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, apa sih iman kepada kitab Allah itu? Jadi iman kepada kitab Allah itu kita mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Jadi kitab-kitab itu berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kita lanjut, apa sih kitab Allah itu? Jadi kitab Allah itu berupa wahyu Allah yang telah disampaikan kepada para rasul dan nantinya itu diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kenapa sih kitab Allah itu diturunkan? Jadi tujuan diturunkannya kitab Allah itu pertama, digunakan sebagai pedoman hidup dan petunjuk menjalani kehidupan. Kitab Allah itu ada 4 ya yang diturunkan. Yang pertama, ada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi keseluruhan kitab yang diturunkan oleh Allah itu disebut kitab samawi. Allah memerintahkan kita agar beriman kepada Allah, Rasul, dan kitab-kitab. Hal ini sesuai dengan dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil nazzal ala rasulihi wal kitabil anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Makna dari surat An-Nisa ayat 136, jadi Allah menyuruh kita untuk beriman kepada Rasul dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul. Dan wahyu itu berupa nanti dikumpulkan menjadi kitab-kitab Allah yang sudah kita bahas tadi ya. Cara mengimani kitab Allah.
Yang pertama, meyakini jika kitab tersebut benar-benar wahyu Allah, bukan karangan dari para rasul. Meyakini akan kebenaran isinya, mempelajari, memahami, dan mencoba menghayati isi dari kandungan Al-Quran, serta mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, jika kita sudah beriman kepada kitab Allah, maka ada hikmah di baliknya. Yang pertama misalnya, memberikan petunjuk kepada manusia. Lalu hati manusia menjadi lebih tentram dan lebih dekat dengan Allah. Oke, sekian dulu dari Bu Evi. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap bahagia. Jangan lupa bersyukur. Bu Evi akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sehat semua ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita luruskan niat untuk belajar ya. Kita luruskan niat kita hanya untuk ibadah. Sebelum kita memulai pelajaran akidah akhlak hari ini, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah masuk pelajaran 3 tentang beriman kepada kitab Allah. Apa saja sih yang mau kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita nanti tahu tentang pengertian iman kepada Allah. Yang kedua, tentang apa sih kitab Allah itu? Yang ketiga, tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah. Yang keempat, nama-nama kitab. Yang kelima, hikmah kita ketika beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketujuh, dalil Al-Quran mengenai keimanan kepada kitab Allah. Lalu selanjutnya, cara mengimani kitab Allah. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab Allah. Keseluruhannya nanti kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, apa sih iman kepada kitab Allah itu? Jadi, iman kepada kitab Allah itu kita mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Jadi kitab-kitab itu berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kita lanjut. Apa sih kitab Allah itu? Jadi, kitab Allah itu berupa wahyu Allah yang telah disampaikan kepada para rasul dan nantinya itu diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kenapa sih kitab Allah itu diturunkan? Jadi, tujuan diturunkannya kitab Allah itu pertama, digunakan sebagai pedoman hidup dan petunjuk menjalani kehidupan. Kitab Allah itu ada 4 ya yang diturunkan. Yang pertama, ada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi keseluruhan kitab yang diturunkan oleh Allah itu disebut kitab samawi. Allah memerintahkan kita agar beriman kepada Allah, Rasul, dan kitab-kitab. Hal ini sesuai dengan dalil Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl
Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Makna dari surat An-Nisa ayat 136, jadi Allah menyuruh kita untuk beriman kepada Rasul dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul, dan wahyu itu berupa nanti dikumpulkan menjadi kitab-kitab Allah yang sudah kita bahas tadi ya. Cara mengimani kitab Allah. Yang pertama, meyakini jika kitab tersebut benar-benar wahyu Allah, bukan karangan dari para rasul. Meyakini akan kebenaran isinya, mempelajari, memahami, dan mencoba menghayati isi dari kandungan Al-Quran, serta mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, jika kita sudah beriman kepada kitab Allah, maka ada hikmah di baliknya. Yang pertama misalnya, memberikan petunjuk kepada manusia. Lalu hati manusia menjadi lebih tentram dan lebih dekat dengan Allah. Oke, sekian dulu dari Bu Evi. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap bahagia. Jangan lupa bersyukur. Bu Evi akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.